Jamaah Majlis Ta'lim Al-Zakir yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah jadikan majlis kita majlis yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya, tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Jangan ada masalah lagi banyak. Urusan mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit juga semuanya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan semuanya mudah-mudahan senantiasa Allah jaga diri kita semua, keluarga kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah. Insyaallah jadi penerus majlis ini insyaallah. Yang mereka yang akan meramaikan majlis Az-Zakir ke depannya, mudah-mudahan bisa menjadi tabungan amal soleh baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kita bisa membalasnya dengan terus bersyukur, dengan beribadah lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, silaturahim kita, majlis ilmu kita, di semuanya mudah-mudahan inilah bentuk mahabbah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan bersama Nabi tercinta dan berhak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik para jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat majlis kita, ya. Insyaallah kita teruskan kajian kita, ya, kitab Nasrul Ibad karya Syekhna Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Kita teruskan kajian kitab Nasrul Ibad, ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Masih di bab 1, makalah yang ke-25 ya, Bu. Ya. Ya. Makalah 25 yaitu tentang apa di situ, Bu? Ya, dua pengakuan yang terpuji. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqirru bitaqsiri abadan mahmudun wal iqraru bitaqsiri alamatul qabuli. Ya. Jadi al-muqirru bitaqsiri abadan mahmudun wal iqraru bitaqsiri alamatul qabuli. Ya, di sini ada dua pengakuan. Ya, pengakuannya ini adalah pengakuan yang terpuji, yang mulia, yang dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-muqirru bitaqsiri abadan mahmudun. Al-muqirru, apa artinya di situ? Orang yang mengakui, ya. Berasal dari kata qarara, penetapan atau pengakuan. Makanya ada kalimat masdarnya iqrar, ditetapkan, diakui. Maka al-muqirru, orang yang mengakui apa? Bitaqsiri, taksir,
berasal dari kata qasara, pendek, kurang. Ya, qasirah, qasara atau qasirun. Ya, yang kurang, yang pendek. Artinya orang yang mengakui kekurangan. Ya, kekurangan. Kekurangan di mana? Di dalam dirinya. Abadan mahmudun. Ya, abadan selamanya. Ya, kita sering baca Al-Quran, ketika kita temui bagaimana penghuni surganya Allah, Allah jelaskan khalidina fiha abadan. Bahwasanya orang-orang penghuni surga ini mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadan, kekal. Ya, selamanya. Mahmudun. Ya, abadan mahmudun, bahwasanya dia adalah orang yang terus dalam keadaan terpuji, orang yang terpuji. Ya. Yang pertama dia mengakui apa, Bu? Kekurangannya. Ya, mengakui kekurangannya. Yang kedua, wal iqraru bit taqsiri. Nah, al-iqrar nih. Kalau tadi al-mukir itu orangnya, kemudian kalau ikrar ini perbuatannya. Ya, dia mengakui apanya? Ditaksir, masih mengakui kekurangannya. Ya, kekurangan dirinya dalam beramal. Ya. Alamatul qabuli, maka ini adalah alamat tanda-tanda al-qabul, bahwasanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang ini ngakuin kekurangan di dalam dirinya. Dan yang kedua, mengakui bahwasanya amalnya masih kurang. Ya, masih banyak salahnya. Maka ketika kita punya perasaan, punya sifat yang seperti itu, maka itu adalah tanda bagaimana ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang merasa kurang dalam beramal saleh terhindar dari rasa ujub dan kesombongan. Ya. Jadi ini adalah pengakuan yang pertama, bahwasanya kita harus merasa ya diri kita ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ya, terkadang kita sering melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, tapi kita lupa dengan kekurangan, kesalahan diri kita sendiri. Ya, ada gajah di seberang lautan nampak, ada semut di pelupuk mata enggak kelihatan. Gimana sih bahasanya? Ada gajah di depan mata nampak, ada semut seberang lautan kelihatan. Oh gitu dah pokoknya. Ya, ada gajah di seberang lautan nggak nampak. Ya, nggak nampak. Kemudian ada semut di depan mata nampak. Gajah di pelupuk mata nggak terlihat. Kalingan di meja depan. Nah itu dah pokoknya. Ya, kita bahasa Indonesianya nilainya anjlok waktu belajar. Nggak kelihatan ya. Nah itu tuh, ya. Jadi kita terlalu banyak melihat kesalahan, kekurangan orang lain daripada kekurangan, kesalahan diri kita sendiri. Ya, yang pernah saya bilang, ya kita sering ngejelek-jelekin orang, ya. Ada orang tiba-tiba ngomong gitu kan, ngomongin kita, dia tambahin, dia mah begitu orangnya, tapi mudah-mudahan ya nanti dapat hidayah. Ya, artinya sebenarnya dia pengen doain kita, tapi caranya salah. Ya, dia pengen doain, tapi dia nyebutin aib kita dulu, kesalahan, kekurangan kita dulu, ya ditambahin dulu, baru kita bilang, mudah-mudahan ntar dia dapat hidayah. Ya, artinya kalau mau doain, udah doain aja sendiri, nggak usah ngajak orang, nggak usah dibuka aibnya. Ya. Tadi yang pertama, dia kalau orang begitu tuh, ya.
Itu yang pertama, dia buka aib orang lain. Kemudian yang kedua, dia tazkiyatun nafs, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ya. Jadi bahaya, ya, bahaya lisan. Kalau kita belajar Imam Ghazali dalam kitabnya, nanti juga mudah-mudahan kita bisa belajar. Ya, Bidayatul Hidayah. Kemudian kalau udah habis kita lanjut ke Bidayatul Hidayah, karena memang akhlaknya luar biasa. Yang ngajarin kita bagaimana akhlak yang benar-benar, yang manusia nggak pernah pikirin tapi terpikir oleh beliau. Ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwasanya di antara penyakit lisan adalah kita suka ngomongin orang, ya, suka ya ghibah, ya, suka jelek-jelekin orang, ya, padahal jelek. Iya, padahal memang jelek gitu ya. Yang namanya ghibah kan memang ada kenyataannya, ada kekurangan dalam diri kita itu ada. Ya nggak, Bu? Ghibah itu ada kekurangannya, beda dengan fitnah. Kalau fitnah kita diomongin, ya, kekurangan, kejelekan, tapi memang kekurangan kejelekan itu enggak ada dalam diri kita. Itu namanya fitnah. Ya, tapi ghibah benar ada, tapi diomongin. Ya, kita diomongin, dicari-cari, tapi memang itu ghibah itu ada. Ya, kekurangan itu memang ada. Ya, makanya memang bahwasanya ini termasuk dosa yang besar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum." Jangan kalian merendahkan, ya, orang lain. Kemudian suatu kaum bisa jadi yang direndahkan, ya, yang kita jelek-jelekin itu lebih mulia dari kita. Ya. Yang pertama, ya, kalau ada orang memang punya kejelekan, kekurangan, kita harus ngaca, kata Imam Ghazali. Ya. Yang pertama, coba lihat diri kita. Diri kita ada kurangnya enggak? Ada kurangnya enggak, Bu? Ya? Nah, ketika kita punya kurangnya, maka sama orang yang kita omongin, orang yang kita gibahin, dia juga punya kekurangan, dan itu memang kelemahan dia. Sama seperti kita, kelemahan kita masih banyak kurangnya. Ya, ketika itu orang yang kita omongin, yang kita gibahin, nggak bisa terlepas, nggak bisa menghindar dari kekurangannya, sama seperti diri kita. Kita juga masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Ya, jadi sama baik sama kita. Ya, sama-sama punya kekurangan, ya, sama-sama punya kesalahan. Maka jangan sampai kita buka aib orang lain, tapi aib kita nggak mau dibuka. Biasanya begitu. Ya, tempatkan diri kita di tempat orang lain, mau nggak? Ya, diri kita ini dibuka. Ya, kekurangan kita, kejelekan kita mau nggak dibuka? Coba. Ya, pasti kita nggak mau. Begitu juga orang lain yang kita suka omongin, yang suka kita gibahin, ya. Maka di situ, ya, ketika ada orang kita omongin, kita gibahin, ya, pasti orang itu juga nggak suka, nggak seneng, ya, kejelekannya, kekurangannya diumbar. Sama seperti kita nggak mau kekurangan, kejelekan kita diomongin sama orang. Ya, jadi kita disuruh cari, kita punya kurangnya nggak? Ya, kalau misalkan ada, benar kita punya kurang, alhamdulillah, berarti kita masih normal. Ya, karena memang manusia pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Kemudian Imam Ghazali bilang, kalau misalkan kita introspeksi diri, kita ngelihat diri kita, tapi kita merasa bahwasanya nggak ada kurangnya, nggak ada kejelekannya, ya, alhamdulillah banyak kelebihannya. Ya, kata Imam Ghazali, kalau ada orang seperti itu, ketika disuruh ngelihat introspeksi dirinya,
tapi dia nggak merasa ada kekurangan, nggak ada kesalahan dalam dirinya, maka dia termasuk orang yang jahlul murakkab, orang yang sangat bodoh. Ya, sangat bodoh karena dia nggak bisa melihat kekurangan, kesalahan di dalam dirinya. Ya, jadi orang itu tipenya ada 4. Ada orang tahu tapi dia tidak tahu. Ada orang tahu ada orang tahu tapi dia nggak tahu. Sebenarnya dia pinter, tapi dia nggak tahu dirinya itu pinter. Makanya orang begini kudu diingetin. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia punya kepintaran, dia paham, bagus agamanya. Ya mungkin dia masih malu, ya, atau dia merasa bahwasanya dia nggak pantas, kudu diingetin. Supaya apa? Supaya orang ini bisa bermanfaat. Ya. Yang kedua, tahu bahwasanya dirinya bisa. Ya. Dia tahu dan tahu bahwasanya dirinya mampu, dan ini bagus. Ya, kalau yang pertama dirinya tahu dia bahwasanya pinter, tapi dia nggak tahu. Ya, artinya merasa dirinya dia nggak mampu, nggak bisa. Ya, kalau yang kedua dia pinter dan tahu kapasitas dirinya, bahwasanya dia ini orang yang tahu, yang pintar dan bagus. Ya, yang penting jangan sombong aja. Ya, yang ketiga ada orang bodoh. Ya, orang bodoh kemudian tahu bahwasanya dirinya bodoh. Ini juga bagus karena dia tahu kapasitas dirinya. Ya, udah bodoh, tahu bahwasanya dirinya bodoh. Yang keempat, ya yang parah, udah bodoh tapi nggak tahu dirinya itu bodoh. Ya, merasa paling pintar, merasa paling benar. Ya, katanya jahlul murakkab. Ya, udah bodoh kuadrat. Kalau bahasa orang kampung dia udah goblok. Ya, udah sotoy. Ya, udah nggak tahu tapi sotoy. Ya, sotoy ayam atau sotoy daging nih. Sotoy ceker. Ya, dia nggak tahu tapi dia tadi nggak tahu, maksudnya dia bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh, sehingga dia merasa dirinya paling pintar, tahu segalanya, ngomong, ya, kayak orang bener ngomongannya, ya padahal bobrok semua. Ya, ini orang tadi, ya, ketika dia merasa bahwasanya dirinya nggak ada kekurangannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, tapi Imam Ghazali masih memberikan toleransi buat orang yang merasa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita disuruh introspeksi, tapi kita merasa nggak ada kurang saya, ya nggak ada kesalahan saya, benar-benar nggak ada, maka kata Imam Ghazali, Bashkulillahi ta'ala, kalau benar ente emang nggak ada kurangnya, ente nggak ada kesalahannya, yang lebih banyak kelebihannya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dari bahwasanya kita masih ada kelebihan, nggak ada kekurangan kalau benar. Ya, yang penting tadi jangan sampai kita malah ngomongin orang jelek-jelekin orang. Ya, subhanallah. Artinya tadi bahwasanya kita senantiasa diri kita ini rendah hati, ya, senantiasa bahwasanya banyak kesalahan kita, kekurangan kita, sehingga kita memang ya orang-orang yang merasa tawadu bukan tahu warna duit ya Bu. Ya, tawadu itu adalah tadi rendah hati. Ya, kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita, ya, sehingga tadi kita nggak ujub, kita nggak sombong. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya dia tahu bahwasanya amalnya ini banyak kurangnya, banyak salahnya, ya, sehingga itu adalah ciri-ciri orang yang memang
amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ketika dia merasa dirinya serba banyak salahnya, banyak kurangnya, berarti ini orang yang terpuji. Ketika dia merasa kurang, merasa banyak salahnya, maka dia senantiasa introspeksi dirinya menjadi lebih baik lagi. Ya, yang kedua, ketika dia merasa amal ibadahnya ini jauh dari kata sempurna, ya, bahwasanya banyak amal ibadahnya yang lalai, yang kurang, maka ini adalah tanda tadi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pernah ditanya sama jamaah, Ustaz, saya kalau ibadah saya masih merasa suara saya masih kurang, ya. Kemudian ngaji saya masih banyak yang salahnya. Kemudian puasa saya juga masih jauh dari sempurna. Gimana itu? Apakah boleh saya merasa seperti itu? Ya, apakah benar perasaan saya seperti itu? Ya, benar saya ditanya seperti itu. Ya, bahwasanya ketika kita tadi jawabannya ya, Syekh Nawawi jawab nih. Ya, kalau kita merasa kurang dalam ibadah, ya, jauh dari kata sempurna, maka itu adalah tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ketika orang merasa dirinya, oh, sholat saya masih banyak salahnya, yang masih banyak kurangnya, maka senantiasa dia akan memperbaiki amal ibadahnya. Dia akan melengkapi, ya, belajar bagaimana cara wudu yang baik, kemudian sholat yang baik, ngaji yang baik, ya, kemudian bagaimana kita berakhlak yang baik. Ya, ini bagian dari kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, daripada orang yang merasa bahwasanya, oh, saya udah ibadah, saya udah sholat tiap hari, ya, saya udah ngaji, ya, tiap hari saya ngaji, mau di mushola, mau di majlis, saya selalu hadir. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, penyakit hati juga tuh, Bu. Ya, penyakit hati, penyakit lisan adalah satu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu bukan mensucikan diri yang penyakit, ya. Yang penyakit hati, penyakit diri itu tazkiyatun nafs, suka ngomongin kelebihan dirinya, bangga, ya, oh, aneh mah ngaji begitu udah hatam, ya, ente masih ngaji, ya, masih ngaji Al-Quran, aneh mah udah hatam bacaan begitu. Ya, ente ngaji kitab Nasolimat, aneh aja nggak bisa, apalagi ente, gitu ya. Ya, dia ngeliat nih kita ngaji Nasolimat, dia bilang, aneh aja nggak bisa bacanya, apalagi ente. Nah, emang ente jadi patokan, ya. Jadi patokan bisanya orang atau tidak itu tergantung di dia. Jadi ada orang suka ngomong gitu juga tuh, ya. Ente baca kitab itu aneh aja nggak bisa, apalagi ente. Maksudnya apa? Ya, emang merendahkan, seakan-akan, nah, dia paling hebat, ya, orang lain nggak ada apa-apanya sama dia, ya. Nah, itu jadi hati-hati. Jadi suka memuji diri, membanggakan dirinya, ya. Tapi kalau memuji atau membanggakan, bukan memuji, ya, dia memang berbicara tentang kebaikannya, ya, tapi untuk motivasi orang supaya dia bisa beribadah seperti itu. Misalkan ada orang ngomong, dulu atau kemarin belum lama saya sedekah, ya, sedekah 500.000, tapi alhamdulillah besoknya itu dibalas sama Allah jadi 1 juta Allah ngasih. Ada orang ngasih saya 1 juta, padahal saya sedekah 500.000. Nah, itu nggak apa-apa. Artinya buat motivasi orang supaya bersedekah. Ya, balik lagi, ya, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Ketika kita ngomong sama orang, kemarin kan itu berasa, jadi apa, benar-benar sedekah itu nyata. Ya, ketika aneh beramal, aneh sedekah 500.000, besoknya Allah balas, ada orang ngasih aneh 1 juta. Maksud dia bukan membanggakan dirinya dengan sedekah, enggak, tapi dia sedang menjelaskan
bagaimana Manfaat. manfaat balasan Allah buat orang yang suka bersedekah itu nyata. Nah, bagian dakwah syiar, ya, karena memang harus dibuktikan dengan bukti nyata yang pernah kita alami. Ada orang alami, kita jelasin nggak apa-apa, ya. Tapi ada orang tadi, ya, ketika memang, ya, dia jelasin dia ibadahnya begini, misalnya mau umroh tiap hari, ya, umroh tiap bulan, ya, haji tiap tahun, dan memang baca Quran, apalagi yang khatam sehari sekali, ya. Anda nggak perlu ngaji, nggak perlu haji majelis ilmu, ya. Nah, itu termasuk tadi membanggakan diri sendiri. Artinya dia nggak merasa dirinya ada kekurangan, amal ibadahnya ya banyak kurangnya, enggak. Dia malah menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya, ya. Makanya kita bisa ambil pelajaran dari sini. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, ibu seneng nggak sama omongannya? Seneng nggak, Bu? Ya? Seneng nggak sama omongan orang itu? Ya, ketika dia bilang, wah ini mah ngajinya tiap hari, ya, seragamannya banyak di rumah, ya, semua majlis taklim ada datangnya, ya, sehari, ya, ini bisa beramal, bisa sedekah di beberapa tempat. Ibu seneng nggak? Paling ibu kan di belakang, apaan sih orang ngomongannya? Jelas banget, ya. Karena kita juga merasa begitu. Kok ada nih orang bangga-banggain diri. Nah, jadi ketika kita membanggakan diri kita, ketika kita mengangkat diri kita, maka orang juga akan melakukan apa yang kita lakukan tadi. Ya, ketika ada orang membanggakan dirinya, yang mengangkat dirinya, maka kita juga sebenarnya senang dengan omongan orang itu, betul nggak, Bu? Nah, ketika kita melakukan tadi tazkiyatun nafs, membanggakan diri, yang merasa diri kita paling hebat, paling benar, maka orang juga akan melakukan hal yang sama tadi. Bahwasanya mereka juga nggak senang dengan omongan kita. Ya. Dan saya rasa memang semua orang nggak ada yang senang ketika dengar orang membanggakan dirinya. Ya, dia merasa paling hebat, dia merasa paling segalanya, ya, paling berpengaruh ataupun yang lain. Ya, itu tazkiyatun nafs, membanggakan membanggakan. Dari penyakit hati, penyakit lisan itu. Ya, yang terkadang memang kita nggak ngeh, nggak kita sadari. Ya, karena tadi lagi-lagi bahwasanya ya hawa nafsu kita yang menguasai diri kita. Ya, sehingga kita merasa paling benar, merasa paling pintar. Makanya kan Rasulullah bilang, ittaqullaha mastata'tum. Ya, bahwasanya kita bertakwa kepada Allah sebisa kita, semampu kita. Ya, ketika kita misalkan bisanya sedekah dengan kata-kata, ya, dengan perbuatan baik, nggak masalah. Ya, belum bisa sedekah dengan harta, kita hanya bisa bantu orang. Ya, ketika ada musola misalkan lagi renovasi, kita nggak bisa bantuin harta, tapi kita bantuin tenaga, ya, jiwa kita ada ngecor, kita datang, ya, nggak masalah. Ya, itu bagian dari kebaikan. Mereka kata Rasul, ittaqun nar walau bisyaqi minat tamr. Jauhi api neraka walaupun dengan sebiji pur. Artinya Rasul nggak maksain kita. Dia mau sedekah, mau berinfak, mau bantuin orang dengan apapun, Rasul nggak maksa. Yang penting dengan hal-hal yang bermanfaat, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Ya, bisa jadi itu adalah kebaikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah. Ya, seperti kisahnya apa? Semut sama cicak. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, dibakar oleh Raja Namrud. Itu cicak apa pokoknya lawannya semut.
Jadi masing-masing membuktikan posisinya di mana. Ini semut ngangkutin air buat bantuin supaya apinya ya padam. Ya, cicak atau apa gitu binatang. Dia bantuin niup-niupin. Ya. Walaupun sedikit ya, walaupun sebenarnya nggak berpengaruh, tadi ada semut ngangkutin air biar apinya padam. Artinya dia nggak pengen Nabi Ibrahim dibakar. Ada cicak atau sebagainya yang malah niup-niupin supaya apinya tambah besar. Walaupun sedikit sebenarnya nggak berpengaruh, tapi di situ menentukan bagaimana posisi kita. Ya. Termasuk bagian orang yang mana ya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun sedikit kecil itu akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita beribadah semampu kita, sebisa kita. Jangan gara-gara kita merasa nggak mampu, tapi kita jadi nggak mau ibadah. Ya, disuruh ngaji nggak mau, ya malu katanya. Nggak bisa baca Quran, karena nggak enak bacanya, ditawain lagi. Jangan. Ya, jangan kita meninggalkan majelis ilmu. Yang pertama, jangan karena malu. Ya, gara-gara malu kita nggak mau belajar, salah. Ya. Atau tadi yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu takut dibilang ria, bahkan takut dibilang orang ngaji dulu orang paling pinter katanya, orang paling rajin di majelis ilmu datang duluan. Jangan. Ya. Ya, jadi apakah itaru fil ibadah mamnu. Kita mendahulukan orang lain dalam ibadah itu nggak boleh. Ya, maksudnya gimana saat tadi misalkan ani nggak mau datang duluan, takut dibilang paling rajin. Jangan. Ya, berarti itu ibu ria. Justru kita fastabiqul khair. Sama seperti dalam sholat misalkan di bapak-bapak. Terkadang ada saf yang masih kosong. Kita malah nyuruh orang lain buat maju. Itu namanya isarul fil ibadah, mendahulukan orang lain dalam ibadah nggak boleh. Ya, harusnya kita yang maju, nggak usah nyuruh orang. Makanya takut dibilang alim, dibilang paling bagus sholatnya kalau aneh maju. Ya, beda ketika misalkan imam ya. Kalau imam memang ada orang yang tawadu nyuruh gitu kan. Nah itu beda lagi, karena imam itu nggak sembarangan. Ya, jadi imam itu memang ada syaratnya, nggak bisa orang sembarangan jadi imam. Jadi ada orang yang merasa nggak pantas dirinya jadi imam, makanya dia mempersilahkan yang lain. Ya, tapi kalau misalkan tadi kasusnya sofnya kosong, barisannya ada yang kosong, itu nggak usah nyuruh orang, tapi kita ya maju. Ya, itu namanya kita fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Atau misalkan ketika dalam majlis misalkan, ya, ini misalkan kita mau bikin majlis atau kita mau renov majlis supaya lebih besar lagi, renov musola. Ditanya sama ketua DKM-nya, siapa yang mau nyumbang? Ya, siapa yang mau misalkan ngasih semen begitu. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan saya. Itu nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya orang tadi sama-sama termotivasi buat sama-sama nyumbang, buat sama-sama ya ikut berperan kebaikan. Ya. Jadi fastabiqul khairat di situ. Ya. Jangan ketika dia dihormati, dia disegenin, orang ini pengen ngeliat nih dia sebagai contoh. Ya. Malah dia diam-diam aja. Ya. Artinya ketika dia ngomong, ketika dia bilang, saya bukan begini, itu bisa menjadi contoh buat orang lain. Ya innamal a'malu binniyat, bahwanya segala amal ibadah ya tergantung bagaimana niat. Ya, subhanallah, apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Ya, kemudian tadi bahwasanya kita merasa kurang. Ya, dalam segala diri kita, dalam segala amal ibadah kita,
maka senantiasa kita muhasabah, kita introspeksi diri kita, ya bahwasanya manusia ya tempatnya salah dan dosa dan lupa semuanya. Ya al-insanu mahalul khata wal nisyan, bahwasanya manusia tempatnya salah dan lupa, hilaf semuanya. Ya maka jangan sampai kita berbangga diri, ya karena al-kibriya khizar, kata Allah, yang namanya kesombongan itu adalah jubahku. Ya, kesombongan itu adalah jubahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja yang mengambil jubahku dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mentang-mentang udah infak, udah sedekah, udah sombong aja dia. Nah, itu musola kalau nggak ada saya itu nggak bangun. Ya, yang musola kalau nggak ada saya nggak jadi dibangun lagi, berdiri. Ini gara-gara ada saya aja. Jangan, ya, disuhau. Jangan sampai yang namanya ria itu memakan kebaikan kita, kesombongan kita memakan, yang membakar segala pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama tadi, ya kita merasa kurang. Ya, kita merasa kurang, banyak salahnya, ya sehingga kita bisa termotivasi buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Ya, jangan mentang-mentang pulang umroh, ya pulang haji, pahala saya masih banyak. Ya, sholat di Masjidil Haram aja pahalanya berapa dia itu? Ya, 1000 kali. Ya, saya di Masjidil Haram berapa hari ya? Misalkan 4 hari kali 5 waktu, 20 kali 1000, berapa tuh? Aduh, saya pernah dulu dari sini ke Alifras. Mau sholat dulu, pahalanya masih banyak. Ya, nggak mau sholat dulu, ibadah pahala saya masih banyak, mana habis umroh. Jangan. Ya, makanya kita nggak pernah tahu. Kok banyak banget sih puasa, ada puasa Senin Kemis, ya ada puasa pertengahan bulan, ya ada puasa Nabi Daud. Puyeng kan? Ya, kenapa banyak puasa? Kan kenapa banyak sholat? Kan kita nggak pernah tahu puasa yang mana puasa kita yang diterima sama Allah Subhanahu. Habis puasa Ramadan disuruh puasa Syawal sekarang. Ya, habis Syawal nanti ada puasa Muharram. Ya 9, 10 Muharram. Ya, kemudian nanti ada puasa Zulhijjah dan sebagainya. Banyak banget. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ibadah kita, puasa mana yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian sholat wajib, pada puasa wajib. Ya. Kemudian perasaan tadi baru sholat, ini udah azan lagi. Ya, sholat lagi. Ya. Jadi orang-orang munafik itu kalau udah dengar azan rasanya gedek banget gitu. Ya. Ya. Jadi orang munafik ya ketika disuruh sholat nggak azan aja dia udah nggak senang. Apalagi yang namanya sholat isya sama sholat subuh. Ya, bahwa membedakan antara orang munafik, ya, orang fasik dan munafik dengan orang mukmin ya adalah ketika sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya ya udah capek sampai rumah, ya kadang bikin males memang kalau nggak langsung dikerjakan. Apalagi yang namanya sholat subuh. Ini mudah-mudahan tidak senantiasa merasa kurang, sehingga kita bisa termotivasi buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengarkan azan dulu. Baik, ada yang tanyakan Ibu? Itu
untuk melakukan tadi yang untuk ketaatan dan kekurangan kita. Kemudian kita apa yang harus kita lakukan? Itu bersombong terus kita sadar apa yang untuk mengikuti dosa kita. Ya subhanallah. Jadi memang terhindar dari ujub itu memang agak berat ya. Kemudian juga memang kita banyak kekurangan kita, banyak kemaksiatan kita. Ya, jangankan hati, yang bisa tangan semuanya juga kita rasanya nggak bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang memang sifatnya maksiat. Tapi kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mengakui kesalahannya, kemudian mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita istighfar. Ya, kenapa habis sholat kita istighfar supaya kita mungkin ada kurangan dalam sholat kita, maka kita sempurnakan dengan istighfar kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah setiap hari istighfarnya sampai 70 bahkan sampai 100 kali? Padahal Rasulullah maksum, ya, terbebas dari maksiat. Rasulullah ingin ngajarin kita, mungkin tangan kita nggak pernah maksiat, kaki kita nggak pernah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Mungkin tangan kita nggak pernah mengambil harta orang. Ya, mungkin mata kita nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan. Tapi bisa jadi hati kita pernah kesal sama orang. Ya, hati kita pernah dengki sama orang. Dan mungkin hati kita pernah ngerendahin orang ketika pertama, orang apa. Mungkin ya, sampai segitunya hati kita, maka kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin yang zahir nggak kelihatan, tapi mungkin hati kita pernah merasa paling pintar, merasa paling benar, ya, sehingga merendahkan orang, menganggap remeh orang. Maka senantiasa kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, para jamaah semua, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga guru-guru kita semua, para asatidz, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahkan dalam ilmunya semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ada salah dan khilaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian kita, Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengakui kekurangan kita, ya, mengakui kelemahan kita. Jangan kita selalu membanggakan diri dari hasil kajian ini. Mudah-mudahan kekurangan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekurangan kita dalam beramal, dalam perbuatan kebaikan, kita tetap kita tawadu. Ya Bu ya, mudah-mudahan majelis taklim